Ikan segede gini, siapa yang sanggup menolak godaannya Secret Lovers? Eits, tapi di balik potongan ikan yang terlihat mudah, ada trik khusus yang harus dikuasai tuh. Gak sekedar mengandalkan tenaga tangan aja, bahkan alat yang digunakan punya bentuk yang tidak biasa. Seperti apa triknya? Kenapa harus menggunakan alat khusus ya? Bukan cuma jadi tempat kapal membongkar hasil tangkapan aja nih. Tempat pelelangan ikan Lampulo adalah pusat penjualan ikan terbesar di Provinsi Aceh. Lihat aja tuh, setiap pagi aktivitas bongkar ikan sudah ramai Secret Lovers. Satu kapal bisa membawa hasil tangkapan hingga 50 ton ikan loh. Tapi kalau lagi angin barat datang, hasil tangkapan turun menjadi sekitar 30 ton. Ya, di balik puluhan ton ikan, ada nelayan yang harus berhari-hari bertahan di laut. Mereka bisa melaut selama 2 minggu hingga 1 bulan, tergantung secepat apa mendapatkan tangkapan. Biasa dia kalau menunggu tuh angin cuaca nggak mendukung itu orang ini nggak bisa kerja, cuma tidur aja di laut. Hasil tangkapan harus dibongkar, disortir, dan disiapkan masuk ke pasar. Untuk satu kapal, proses ini bisa berlangsung seharian dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Ikan-ikan dipisahkan berdasarkan jenis dan ukurannya Secret Lovers. Ada tongkol, cakalang, tuna, dan berbagai jenis ikan lainnya. Seharian, tangan mereka harus memilah hasil tangkapan dalam jumlah yang besar. Nah, disinilah Nasir punya peran penting. Sebagai toke bangku atau pengepul, ia mengatur ikan sesuai tujuan pengirimannya. Ikan yang sudah terpilih kemudian diteruskan ke berbagai wilayah. Ada yang partai besar, kalau yang nggak laku ini dipasok ke pabrik. Kalau ada yang pengumpul itu, untuk yang dibawa kampung itu pengumpul, pagi-pagi dia. Tapi rata-rata selain pabrik kemana aja Pak supply-nya? Ke Medan, itu misalnya ikan dencis, Medan itu yang ini. Khusus ikan berukuran besar dikirim ke pasar Al-Mahira, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Disinilah ikan segar dari laut bertemu dengan pembeli. Ada ikan tuna, kakap, dan kue. Tentu ukuran ikan mempengaruhi nilai jualnya. Tuna berukuran besar pernah dijual sekitar Rp100.000 per ekor loh. Disinilah keterampilan juru potong ikan besar mulai teruji. Salah satunya Muhammad yang sudah 11 tahun menjalani pekerjaan ini. Tapi lamanya pengalaman tidak berarti semuanya langsung mudah. Di awal bekerja, Muhammad juga harus belajar menaklukkan ikan besar. Karena yang dipotong bukan hanya ikannya, tapi juga harus menjaga dagingnya tetap utuh. Langkah pertama, sisik ikan dibersihkan satu persatu. Tangannya harus teliti, jangan sampai sisik terangkat bersama dagingnya. Ya kecapean satu aja nggak selesai itu. Kadang-kadang setengah hari pun nggak selesai betul. Oh gitu. Kok bisa lama banget Bang berarti? Ya karena kita mutar kayak gini, kayak mana potong, mutar kayak gitu, kayak mana potong, balik-balik badan kan. Muhammad bukan pedagang ikan Secret Lovers. Ia justru mencari penghasilan dari keahliannya memotong ikan. Setiap kilogram ikan yang ia potong dihargai Rp5.000. Seperti hari ini, ada ikan yang beratnya mencapai 25 kg tuh. Artinya, satu ikan saja upah potong sekitar Rp125.000 kalau dihitung dari tarif per kilogram. Menariknya, memotong ikan besar bukan soal sekuat apa tangan bekerja, tapi seberapa tepat cara memotong agar daging tidak banyak terbuang. Setelah sisik bersih, Muhammad baru memotong bagian kepala. Bukan hanya bikin ikan terlihat rapi, tapi membuat ikan lebih ringan dan mudah dikendalikan. Ternyata bagian tersulit bukan saat pisau mulai mengiris. Tantangan pertamanya justru mengendalikan si ikan. Bayangin aja, ikan seberat 25 kg harus dibolak-balik dengan tangan. Tubuhnya berat, permukaannya licin, dan posisinya mudah bergeser. Makanya kepala ikan dilepaskan lebih dulu supaya beban ikan berkurang dan mudah dikendalikan. Selain itu, bagian kepala juga harus dipisahkan agar kotorannya tidak mengenai daging. Kemudian bagian isi perut dikeluarkan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai isinya pecah karena bisa mengenai bagian daging ikan. Baru deh proses pemotongan dimulai. Muhammad menggunakan 2 pisau dengan fungsi yang berbeda Secret Lovers.
Ya beda. Kalau itu nggak lawan tulangnya tuh. Kalau ini lawan. Ini keras sekali tulang ikannya. Berarti ada satu pisau yang harus lebih kuat atau lebih tajam. Kalaupun nggak terlalu tajam nggak apa-apa. Kalau ikan ini kan kuat harusnya. Kita spill triknya nih. Juru potong menggunakan pisau yang melengkung ke atas. Bentuk kayak gini membuat Muhammad lebih leluasa saat menarik atau mendorong pisau. Gerakannya jadi mengikuti bentuk ikan saat mengiris bagian daging. Ujung pisau yang melengkung juga bisa menjangkau bagian daging lebih dalam. Mengambil daging auto lebih maksimal deh. Makanya tangan juru potong harus tepat, bukan asal cepat. Kami karena suka aja. Lebih enak kayak gini potongnya. Karena ini kan nanti waktu kita potong ini bisa kita kalian bisa didorong ke depan. So, rahasianya bukan cuma pada pisau, tapi pada tangan yang sudah tahu kapan harus menarik dan kapan harus mendorong. Selain Muhammad, ada juga Syahrul yang sehari-hari berjualan ikan sekaligus memotong ikan besar. Katanya sih, bentuk pisau harus menyesuaikan dengan cara tangan bekerja. Agak ke atas. Melengkung ke atas. Lebih enak kayak gini daripada lurus kayak gitu. Ya kan? Ini matanya kayak gini. Kalau potong ikan enak ya. Tadi. Kan tergantung kita yang enak kita pegang ah. Syahrul memotong salah satu ikan yang tubuhnya terbilang besar. Ya, ikan layaran. Hampir 10 tahun berjualan ikan, Syahrul dulunya bekerja dengan orang lain untuk memotong ikan yang kecil. Lambat laun, tangannya mulai terbiasa memotong ikan besar. Dan tekniknya pun terus berkembang. Kalau sama Syahrul, sama orang lain nggak tahu. Kalau Syahrul, potong ikan besar lebih enak daripada potong ikan kecil. Ini potong ikan kecil orang dulu satu ya. Enak dibersihin dia, nggak lama. Kalau ikan kecil, enak yang besar lah. Bisa kita balik-balik yang besar kan. Kalau yang kecil kan bisa kita payahlah sikit. Kalau yang kecil. Uniknya, juru potong di sini langsung membagi daging ikan menjadi lebih kecil tanpa ditimbang loh. Mereka sudah ahli memperkirakan berat hanya dari ukuran dan bentuk potongannya. Tentu bertahun-tahun memotong ikan membuat tangan mereka semakin terbiasa membaca ukuran daging ya. Nah, kan nggak lebih nggak kurang, memang 1 on. Semua sama kayak gitu. Karena udah biasa dipegang. Nah, kan memang. Nah, 1 on juga. Meski begitu, agar ukurannya tetap akurat, mereka tidak sepenuhnya mengandalkan insting. Ternyata ada patokan khusus yang digunakan saat membagi potongan ikan. Patokan inilah yang membantu mereka menentukan seberapa besar potongan yang harus dibuat. Kalau dua jari lah. Kalau 1 on, sebelah sini 2 jari, sebelah sini 2 jari. Kalau lebih lagi 1 on setengah, 2 jari setengah lah gitulah. Kalau perkira kayak gitu biasa. Secret lovers, meski juru potong ikan besar punya skill tinggi, begitu juga para ahli potong ikan kecil. Menurut Syarifuddin, ikan kecil memang lebih mudah dipotong. Tapi karena jumlahnya banyak, justru membuat pekerjaannya tidak kalah menantang. Bayangin aja, satu persatu ikan harus dibersihkan dan dipotong dalam jumlah besar. Definisi kecepatan tangan dan ketelitian dibutuhkan, karena beberapa jenis ikan justru punya bagian tertentu yang lebih sulit dibersihkan. Itu dibuang kulitnya dulu itu. Kalau ikan itu harus dibuang kulitnya. Jadi kan nanti nggak licin lagi dia waktu dipegang. Ini kulitnya licin kali dia tuh. Kalau ikan bayam-bayam. Nah, ternyata membersihkan ikan tidak selalu dimulai dari langkah yang sama, tapi tergantung ikan yang sedang ia kerjakan. Juru potong tidak hanya mengandalkan tenaga dan pisau, mereka juga harus tahu kapan harus memulai dari sisik dan kapan harus memulai dari kepala. Kalau disuruh kupas kulit, dari kulit dulu, baru dipindah kepalanya. Ada orang yang potong, dipindah kepalanya dulu, baru dibuang kulit. Itu pengalaman orang lain kan.
Kalau pengalaman saya kayak gitu. Nah, dibuang kulit dulu, baru dipotong kepala. Ikan besar butuh tenaga dan teknik, sedangkan ikan kecil menuntut kesabaran dan ketelatenan ya. Cara memotong ikan besar tidak selalu sama di setiap daerah. Di Aceh, pisau dengan ujung melengkung ke atas menjadi pilihan. Teknik memotong ikan pun terus dipelajari, dipraktikkan, dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.